Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sama-sama belajar mendengarkan taklim. Apa itu taklim? Taklim adalah syarat ada sinar, ada kekuatan untuk bisa mengamalkan agama. Kemudian salah satu daripada keutamaan orang yang mengikuti taklim yaitu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Inna ma'akum fi baitin min buyutillahi ta'ala yasluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Jadi salah satunya Hadis Nabi menjelaskan tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling mengajarkannya sama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka, para malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebutkan mereka di kalangan majelisnya para malaikat. Nah, jadi orang yang menghidupkan taklim ini berbagai macam cara, baik itu taklim zikir, baik itu taklim baca Quran, baik itu taklim dibacakan tentang pentingnya hadis, baik itu taklim di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya agama. Maka itu merupakan salah satu daripada taklim wa ta'allum. Taklim wa ta'allum sendiri yaitu artinya belajar dan mengajar. Maka barang siapa di antara bapak sekalian yang menghidupkan taklim di rumahnya, baik di masjidnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat baginya, diberikan rumah tersebut atau tempat tersebut dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nama orang yang menghidupkan taklim tersebut disanjung-sanjung, suatu disebut-sebut di majelisnya para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam taklim tersebut dia ada tata caranya, ada adabnya. Yang pertama ada dua, jadi ada adab lahiriah sama adab zahiriah. Kalau adab lahiriah yaitu salah satunya memiliki wudu. Kemudian yang kedua duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk tahiyat awal. Kalau saya tidak mampu, maka duduk bersila pun tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga memakai wangi-wangian. Kalau puasa Ramadan ini, kalau sudah di atas jam 12, maka sudah tidak boleh menggunakan wangi-wangian, karena wangi-wangian adalah salah satu merupakan suatu kenikmatan dalam diri seseorang ketika dia itu mencium baunya atau wanginya. Maka hanya dibatasi dimakruhkan saja. Kemudian yang keempat, duduk rapat-rapat. Jadi boleh mau duduk rapat-rapat bisa. Jangan jauh-jauh. Kemudian ada batiniahnya, yaitu yang pertama tahdim wal ihtiram. Apa itu tahdim wal ihtiram? Tahdim wal ihtiram adalah mengagungkan dan memuliakan. Maksudnya mengagungkan dan memuliakan, kalau misalkan di dalamnya itu dikisahkan atau dibacakan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam diri kita berusaha menghadirkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang berbicara kepada kita, mengagungkan dan memuliakan. Kemudian memuliakan bahwasannya setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya atau melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib memuliakan atau mendengarkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tasdik wal yakin. Tasdik wal yakin itu maksudnya membenarkan dan meyakini. Apa yang dikehendaki membenarkan dan meyakini? Maksudnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, maka wajib bagi kita sebagai umatnya yaitu membenarkan perkataannya Nabi, dan juga di samping membenarkan, belajar dalam diri kita, dalam hati kita, yaitu meyakini hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab yang kedua dari tahdim wal ihtiram, dari tasdik wal yakin. Kemudian yang ketiga yaitu ta'assur fil qalbi, memberi suatu kesan di dalam hati. Jadi apabila kita mengaji, belajar, kemudian mudzakarah,
yang di dalamnya dibicarakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan tentang orang-orang soleh, para pejuang-pejuang para sahabat radhiyallahu an, kisah-kisahnya para syuhada, kemudian orang-orang alim. Maka wajib bagi kita yaitu memberikan kesan di dalam hati kita. Agar apa? Agar suatu kisah yang di dalam hati kita itu muncul rasa kesan-kesan itu menyentuh hati dalam diri kita. Ini merupakan salah satu daripada membuat dalam diri kita itu jazbah, semangat dalam beramal. Baik itu dari amalan sunnah maupun amalan fardu. Baik itu dari amalan dari sunnah-sunnah hayat maupun sunnah-sunnah abad. Nah, maka penting adab yang ketiga yaitu memberi suatu kesan pelajaran di dalam majelis tersebut ke dalam hati kita. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kefahaman ilmu agama di dalam diri kita. Kemudian yang keempat, niatul wal amah. Yang keempat yaitu niatul wal amal wa tabligh. Niat mengamalkan kemudian menyampaikannya. Jadi adab yang keempat yang batiniyah dalam adab kalimat ta'allum yaitu salah satunya yang keempat. Yang keempat, belajar mengamalkan. Terkadang kita sudah mendengar hadis Nabi berulang-ulang, tapi nggak sempat ke amalan. Bukan nggak sempat ke amalan. Apa? Karena terkadang sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, atau terkadang lupa dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jazbah itu hilang, gitu. Sehingga jazbah itu hilang dan kekuatan untuk kekuatan untuk beramal itu tidak ada. Maka bagaimana di samping kita belajar mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar juga kita niat mengamalkannya. Kemudian setelah mengamalkan hadis Nabi atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, maka belajar juga dalam diri kita yaitu menyampaikan kepada orang-orang yang belum hadir di sini. Maksudnya menyampaikan kepada orang-orang yang belum hadir di sini yaitu sampaikan kepada keluarga kita, anak istri kita, dan juga kerabat-kerabat kita. Supaya apa? Supaya anak istri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita, dan orang-orang setempat yang ada di kampung kita ini juga tahu tentang keutamaan nilai dalam beramal. Sebagaimana seseorang ini dia dalam melaksanakan pekerjaan, dia tahu berapa gajinya dalam satu hari. Nah, maka para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya kita belajar dan mengajar, yaitu ta'lim wa ta'allum. Agar apa? Agar supaya itu membuahkan kesan dalam hati kita. Maksudnya membuahkan kesan dalam hati kita itu apa? Jadi kalau misalkan ada hadis Nabi. Hadis Nabi seperti apa bunyinya? Ada firman Allah Subhanahu wa taala seperti apa bunyinya? Firman Allah ini menceritakan tentang apa? Hadis Nabi ini menceritakan tentang apa? Kemudian hadis Nabi ini membahas tentang keutamaan amal apa? Sehingga dalam keutamaan tersebut itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesan dalam hati kita. Kalau suatu amal sudah berkesan di dalam hati kita, maka orang tersebut atau seorang hamba itu dia akan merasakan yang namanya lezatnya dia beramal, manisnya dalam beramal. Bisa dibilang kalau sudah lezatnya dalam beramal, manisnya dalam beramal, itu orang dalam beramal itu nggak bosan, ingin setiap hari itu dia beramal. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tinggal 1 menit lagi ya. Ini penting sekali kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah merupakan salah satu bulannya baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau udah bulannya umat baginda Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya apa? Hari rayanya umat baginda Nabi SAW. Jadi
panen pahala. Panen pahala kalau orang itu dia beramal sunnah, mengerjakan amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya, menghitungnya dianggap seperti mengerjakan amalan yang wajib. Begitu juga halnya dalam umat baginda Nabi SAW mengerjakan amalan fardu, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di mana adzan dikumandangkan, yaitu di masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal tersebut, amalan fardu tadi menjadi 70 kali lipat amalan fardu. Berarti kalau orang sudah mengerjakan amalan fardu, contohnya sholat duhur, berarti dia sudah mengerjakan amalan fardu sebanyak 70 kali sholat duhur. Seperti itu amalan di bulan Ramadan. Kenapa? Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini merupakan salah satu hari rayanya orang-orang yang beriman, hari rayanya umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dibolehkan, bahkan diwajibkan sekali bagi para jemaah sekalian. Jadi di bulan Ramadan tersebut ini jangan sampai waktu kita ini kosong, diisi dengan amal-amal sunnah, baik itu dalam baca Quran, zikir pagi petang, silaturahim, berkunjung kepada siapa saja, kemudian bicara kebaikan, kemudian mengulang-ulang ilmu yang pernah kita pelajari. Karena setiap amal yang pernah kita pelajari, kita sampaikan, kita ulang-ulang kembali, ini pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Masya Allah, tak terasa ya. Demikianlah jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, waktu buka puasa sudah dimulai, maka sebelum kita doa dulu ya.